Pemirsa, kali ini Garis Batas akan menyoroti kasus Rusunawa di mana ada tunggakan hampir 20 miliar rupiah. Kita hadirkan informasinya untuk Anda. Dari tahun ke tahun, tunggakan sewa di Rusunawa Marunda terus bertambah. Bahkan Rusunawa Marunda tercatat sebagai rumah susun dengan tunggakan sewa terbesar di Jakarta, hampir mencapai 20 miliar rupiah. Penghuni yang masuk kategori masyarakat terprogram sejak menempati Rusunawa tidak lagi membayar retribusi sewa. Data dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta, total tunggakan di Rusunawa Marunda mencapai 19,6 miliar rupiah. Angka itu terus membengkak dari tahun ke tahun. Dari jumlah itu, 10,8 miliar rupiah berasal dari masyarakat terprogram yang menunggak di 1.552 unit. Sementara masyarakat umum menunggak sebesar 8,8 miliar rupiah dari 773 unit. Hidup menyesuaikan diri dengan pola gaya hidup modern. Apa itu? Yaitu hidup hemat, bisa mengatur keuangan, sehingga mereka bisa mempersiapkan pos-pos apa yang mau dibayar. Tapi aspek bahwa mereka banyak juga yang tidak bekerja itu juga, apalagi diperparah ketika kemarin ada COVID. Tapi sebenarnya jauh sebelum COVID pun fenomena penunggakan itu banyak di sana. Nah, memang melihat ini kan kita nggak bisa secara sederhana, karena biar bagaimanapun ketika mereka kita anggap fakir miskin kan menjadi tanggung jawab negara. Negara kan harus memperhatikan mereka, menerapkan aturan yang memang secara saklek juga nggak pas juga gitu loh. Tetapi kalau mereka kalau nggak kita kan harus edukasi mereka. Nah, sudah cukupkah pemerintah melalui UPRS-nya pelaksana di lapangan melakukan edukasi kepada mereka bahwa mereka harus memenuhi di samping mendapat hak, tapi mereka juga punya kewajiban-kewajiban. Pendataan, siapa-siapa yang memang betul-betul patut mereka kita berikan perhatian, kemudahan-kemudahan. Tapi siapa-siapa juga yang harus kita lakukan penegakan aturan yang pas. Karena fenomena juga menunjukkan bahwa mereka kadang-kadang ada yang mempunyai mobil, ya, walaupun tidak ditempatkan di tempat itu gitu loh, di tempat lain. Nah, tapi dari pihak pemerintah juga harus memang betul-betul mempersiapkan sumber daya manusianya yang memang khusus untuk bisa melakukan edukasi kepada mereka. Bagaimana sebagai warga kota, warga yang tinggal di fasilitas pemerintah, tetapi mereka juga harus bagaimana mereka bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya juga. Lantas apa yang harus dilakukan? Bagaimana solusinya? Tunggakan sebesar itu berarti perlu ada investigasi, Mas. Investigasi pihak siapa yang bertanggung jawab sehingga sampai menunggak begitu besar, kan gitu. Kemudian juga hasil audit itu kan bisa ditindaklanjuti melalui investigasi oleh aparat penegak hukum. Tentu di sini Pemprov harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan ini, Mbak, investigasi menyeluruh terkait dengan itu. Yang kedua, jadi penunggakan tetap harus ditagih. Jadi ditagih, diminta bayar sesuai dengan kesepakatan nantinya. Artinya kalau nanti disepakati pembayarannya bertahap, ya nanti bertahap, akan bisa saja bertahap menyicil, tetapi tetap harus bayar. Jadi Pemprov harus secara proaktif melakukan penagihan, Mas, kepada pihak-pihak yang ini, atau kepada rusun ini juga harus proaktif juga. Rusun itu kan ada pengelolanya, Mas. Jadi pengelolanya itu yang harus proaktif juga melakukan tagihan, melakukan pengecekan, verifikasi terhadap keberadaan rusun Marunda itu. Artinya tanggung jawab dari pengelola rusun itu sangat diprioritaskan, Mas, menjadi hal yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam arti di situ penghuni rusun
maupun juga tanggung jawabnya kepada Pemprov. Hingga saat ini, para penghuni Rusunawa Marunda terus bergulat dengan tunggakan sewa. Tim Garis Batas pun menelusuri Rusun Marunda, Jakarta Utara. Pak, bener nggak sih ada hutang dari penghuni atau tunggakan dari penghuni terhadap biaya sewa di Rusunawa Marunda ini? Itu benar adanya. Ya, sesuai dengan berita yang ada emang benar. Sampai 90 miliar loh Pak, itu gimana? Bisa terjadi sih karena utang ini kan bunga berbunga. Dari tahun sekian, dari tahun awal 12 tahun lalu ya. Dari 12 tahun lalu sudah mulai tunggakan itu sudah ada. Dengan masuknya relokasi ditambah dipenuhinya rusun ini dengan terhambatnya pembayaran ya bisa jadi bunga berbunga itu bisa sampai 90 miliar. Gimana nih dari tunggakan yang ada, ini kira-kira kendalanya apa sih untuk membayar? Ya kan memang sekarang ini masyarakat sedang dalam keadaan genting ya masalah ekonomi ya gitu loh. Artinya kami juga di sini kan hasil dari relokasi daerah lain yang dari daerah yang direlokasi kemari. Yang direlokasi itu kan mungkin bukan hanya sekedar orangnya aja, tapi juga rezekinya, ekonominya pasti berubah kan gitu. Nah setelah kita datang di sini, kita diurus ya kan. Nah lalu kami juga, apalagi dengan adanya dampak COVID kemarin itu, jadi membuat kami juga kehilangan mata pencarian gitu loh. Sehingga kami kesulitan untuk tetap tinggal di sini dengan beberapa macam hal-hal peraturan yang ada di Rusunawa Marunda gitu. Jadi pemirsa, dari pernyataan Bapak ini, di mana cukup kesulitan juga untuk mencari biaya iuran yang selama ini ditentukan oleh pihak pengelola, serta pemirsa dari hal tersebut terdapat sanksi berupa surat rekomendasi yang tak kunjung keluar ya. Nah ini membuat masyarakat juga kesulitan untuk melakukan hal-hal administratif kenegaraan ya Pak ya. Nah solusinya juga Bapak meminta agar bisa dibantulah oleh pemerintah agar jangan mempersulit administrasi negara. Pemirsa, itulah perjalanan saya di Rusunawa Marunda. Dari Jakarta, Shena Damayana, Rian, TV One mengabarkan.